Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Suhaini di mata kuliah manajemen bisnis pertanian. Pertemuan ke-7 kita akan membahas terkait dengan analisis biaya dan pendapatan untuk usaha tani ya, atau produksi primer. Nah, apa saja pokok bahasan dalam pertemuan kita kali ini, yaitu membahas terkait dengan faktor produksi, biaya produksi, penerimaan, pendapatan dan keuntungan, kelayakan usaha, serta analisis titik impas atau break even point atau biasa disingkat dengan BEP. Nah, yang pertama, faktor produksi. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa produksi pertanian itu adalah prosedur atau kegiatan penggunaan input dan juga sarana produksi pertanian untuk menghasilkan output gitu ya. Output di sini ketika kita berbicara dalam produksi primer atau usaha tani, maka yang menjadi outputnya itu adalah hasil pertanian, apakah itu pangan, hortikultura maupun yang lainnya. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor produksi? Nah, ya, apa saja faktor-faktor produksi? Nah, yang pertama adalah sumber daya ya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, kemudian juga teknologi, modal, manajemen dan sebagainya. Itu adalah yang disebut dengan faktor produksi. Faktor produksi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor produksi tetap dan juga faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap adalah faktor-faktor produksi yang tidak habis dalam sekali proses atau satu periode produksi. Nah, sedangkan faktor produksi variabel adalah faktor-faktor yang digunakan dan itu habis dipakai dalam satu periode produksi. Nanti kita akan melihat apa saja sih contohnya dari faktor produksi tetap dan juga faktor produksi variabel. Ini adalah fungsi produksinya ya. Secara matematis dituliskan atau diformulasikan untuk faktor produksi adalah Q sama dengan F. F di sini adalah fungsi dan XI, XJ. Nah, ini keterangannya bahwa XI itu adalah faktor produksi variabel dan XJ, J kecil itu adalah faktor produksi tetap. Nah, kita lihat di sini faktor produksi tetap. Apa saja contohnya? Nah, contohnya adalah lahan, bangunan, ya, mesin, peralatan dan sebagainya. Nah, ini adalah faktor-faktor ini kan tidak habis dalam satu kali periode gitu kan. Misalkan lahan. Nah, lahan atau bangunan itu kan ketika usaha tani kita atau budidaya pertanian itu panen, lahan itu kan masih tetap ada gitu ya. Begitupun mesin, misalkan traktor, cangkul, itu juga masuk dalam faktor produksi tetap, yang mana input ini kan input ya, input tersebut masih bisa dipakai untuk periode seterusnya gitu. Kemudian faktor produksi variabel apa saja? Nah, ini adalah tenaga kerja ya. Biasanya kan tenaga kerja hari HOK atau HKO ya, hari kerja orang, hari orang kerja gitu kan ya. Nah, itu kan biasanya dibayar berdasarkan harian ya, biasanya pada umumnya untuk usaha tani. Misalkan satu hari dari pagi sampai sore dibayar 100.000. Nah, itu adalah masuk dalam variabel. Kemudian bahan baku di sini kalau kita berbicaranya agroindustri, berarti misalkan ya bahan baku. Misalkan untuk bahan baku membuat jus mangga gitu, maka bahan bakunya adalah mangga, berapa kilo yang dibutuhkan dan sebagainya gitu ya. Kemudian benih atau bibit, nah ini satuannya bisa kilogram, bisa batang dan sebagainya gitu ya. Kemudian selanjutnya contoh ada pupuk ya.
Satuannya bisa kilogram, ton, dan sebagainya. Pestisida dan sebagainya gitu kan ya, itu masuk ke dalam faktor produksi variabel. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa faktor produksi tetap biasanya itu biaya yang dikeluarkan tidak mengikuti banyak sedikitnya produksi. Sedangkan dalam biaya variabel ya, itu biasanya mengikuti jumlah atau kuantitas produk yang diproduksi gitu ya. Jadi kalau biaya tetap ya mau produksi berapapun yang dikeluarkan ya segitu gitu. Misalkan ibu ambil contoh untuk mesin traktor gitu kan ya. Baik mesin traktor itu digunakan maupun tidak, pasti itu ada penyusutan di sana gitu kan. Nah, sedangkan kalau biaya variabel ya. Nah, ini ketika misalkan kita ingin mendapatkan produksi besar, produksi banyak, maka misalkan contohnya benih atau bibit yang digunakan juga banyak, maka itu akan sangat tergantung dengan jumlah besar sedikitnya produksi. Atau misalkan di usaha agroindustri ada yang disebut dengan bahan baku, tadi ibu contohkan jus mangga misalkan. Nah, ketika kita menginginkan produksi jus mangga itu banyak, maka bahan baku berupa mangga itu yang dibutuhkan akan semakin banyak. Kemudian sebaliknya, ketika produksinya itu kita rencanakan turun, dikurangi, maka bahan baku yang digunakan juga akan berkurang seperti itu. Itu perbedaan antara biaya tetap dan juga biaya variabel. Nah, ini ya definisinya. Biaya variabel atau biasa dilambangkan dengan VC ya, variable cost. Nah, ini dikeluarkan dalam sekali proses atau periode produksi. Kemudian satuannya berupa mata uang, rupiah misalkan. Sedangkan biaya tetap dikeluarkan untuk lebih dari sekali proses produksi ya, atau periode produksi. Satuannya menggunakan mata uang. Nah, tadi yang ibu paparkan ya, perbedaan biaya variabel atau biaya tetap. Jadi kita bisa membedakan kalau biaya tetap itu biasanya tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya produksi, tapi kalau biaya variabel itu dipengaruhi dengan banyak sedikitnya produksi gitu. Nah, apa saja biaya produksi contohnya? Yang pertama adalah biaya sarana produksi ya. Berarti kalau pertanian ya biaya sarana produksi pertanian gitu kan. Kemudian apa saja Bu yang masuk biaya sarana produksi pertanian? Ya contohnya tadi misalkan pupuk, bibit, itu adalah biaya sarana produksi pertanian. Kemudian biaya tenaga kerja luar keluarga. Ini juga kan biasanya dibayar tadi ya Ibu katakan ya, misalkan harian gitu atau borongan gitu. Nah, kemudian juga biaya tenaga kerja dalam keluarga atau disingkat TKDK. Nah, ini biasanya yang rata-rata atau dan bahkan sebagian besar para petani itu tidak membayar biaya tenaga kerja dalam keluarga, misalkan istrinya, anaknya gitu kan ya, yang biasanya tidak dibayar. Padahal kalau dalam perhitungan usaha tani itu harus dikeluarkan agar kita bisa mengetahui berapa sih keuntungan real yang diperolehnya gitu kan. Nah, itu adalah biaya variabel. Kemudian biaya tetap. Biaya tetap itu berupa apa saja? Sewa lahan, misalkan lahan tersebut memang sewa ya, misalkan disewa selama 1 tahun lahan sawah ya, berarti lahan sawah di sini ketika disewakan selama 1 tahun itu kan bisa ada yang 2 atau 3 kali proses produksi ya, atau periode dari mulai tanam sampai ke panen, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Maka sewa lahannya kan tetap yang dikeluarkan segitu gitu ya. Mau misalkan hanya pakai hanya 1 kali produksi, tetap sewa lahannya segitu. Mau dipakai 2 kali ya segitu gitu kan ya. Maka di sini tidak terpengaruh dengan banyak sedikitnya produksi. Pajak lahan juga sama ya. Lahan mau digunakan produksi ya tetap pajaknya segitu. Tidak dipakai produksi juga ya pajaknya juga tetap segitu gitu ya.
Kemudian juga biaya bunga jika pelaku usaha tersebut melakukan pinjaman ke pihak perbankan misalkan. Dan selanjutnya ada biaya penyusutan. Ini biasanya diperoleh dari biaya penyusutan dari mesin, alat-alat pertanian gitu kan ya. Nah, itu yang dihitung adalah biaya penyusutannya gitu. Jadi nanti dihitung berapa sih biaya penyusutannya. Itu yang disebut dengan biaya tetap atau fixed cost. Kemudian selanjutnya adalah biaya penyusutan. Bagaimana cara menghitung biaya penyusutan? Nah, ini ada rumusnya. Kita lihat dulu, biaya penyusutan itu tidak benar-benar dikeluarkan atau biaya implisit ya. Kemudian digunakan untuk membeli alat atau mesin baru saat umur ekonomis alat atau mesin yang dipakai sekarang habis. Nah, sebenarnya kayak semacam investasi gitu ya. Sebenarnya adalah tabungan. Kemudian metode garis lurus untuk menghitung penyusutan per tahun, satuannya dalam rupiah, maka sama dengan HB, itu adalah harga beli dikurangi NS, nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis gitu. Misalkan ibu berikan contoh harga beli mesin traktor misalkan, ibu asal aja ya contohnya, misalkan 10 juta gitu ya. Kemudian nilai sisanya berapa? Nilai sisanya misalkan 3 juta, berarti 10 juta dikurangi 3 juta misalkan. Dibagi dengan umur ekonomis. Umur ekonomisnya berapa tahun? Misalkan 8 tahun. Maka 10 juta dikurangi 3 juta dibagi dengan umur ekonomisnya selama 8 tahun. Maka akan ketemu penyusutan per tahun gitu ya. Lalu bagaimana Bu kalau misalkan menghitungnya dalam bentuk periode bulan atau bulanan atau 3 bulanan? Ya kita konversikan saja ya. Misalkan kita mau menghitung usaha tani padi ya, periodenya misalkan 3 bulan 4 bulan misalkan, ya kita hitung aja, dibagi dulu, kita bikin per bulannya berapa, nanti dikalikan jumlah bulannya berapa, maka akan ketemu per sekali produksi atau per periode produksi gitu ya. Itu menghitung penyusutan. Kemudian nah, ini formulasi secara matematisnya ya, berikut dengan simbol-simbolnya. Ada yang disebut dengan biaya total atau total cost. Nah, ini adalah keseluruhan biaya produksi. Rumusnya apa? TC itu total cost, total biaya, sama dengan VC, variable cost atau biaya variabel, ditambah dengan fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap gitu kan ya. Nah, kemudian ada lagi biaya rata-rata atau disimbolkan AC, average cost. Average cost itu diperoleh dari mana? Dari TC dibagi dengan Q. TC-nya adalah total cost, Q-nya itu adalah quantity gitu ya. Kemudian biaya marginal atau dituliskan MC ya, marginal cost. Nah, ini adalah biaya tambahan untuk memproduksi 1 unit tambahan produk. Maka rumusnya adalah MC sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q. Delta TC itu adalah selisih ya antara TC, misalkan TC2 dikurangi TC1. Begitupun delta Q, maka Q2 dikurangi Q1 itu adalah delta Q, selisih ya artinya. Nah, kemudian kita masuk ke penerimaan, pendapatan, dan keuntungan. Penerimaan atau revenue ya, ini adalah total penerimaan, yaitu harga jual produk dikalikan dengan jumlah total produk yang terjual. Misalkan kita memiliki 1 hektar lahan sawah, yang mana 1 hektar lahan sawah itu mampu menghasilkan 7 ton gabah kering ya, 7 ton. Kemudian harga jual ya, harga jual di pasaran. Nah, ya harga jual di pasaran 1 kuintal itu 400 gitu kan ya. Maka lalu berapa ya cara ngitungnya, gimana? Ya tinggal dikalikan, tapi satuannya harus disamakan dulu gitu kan.
Misalkan, Bu boleh enggak dibikin dalam kilogram? Boleh, silahkan. Maka tadi 7 ton dibikin dalam kilogram menjadi 7.000 kilogram. Kemudian tadi harganya 1 kuintal yaitu 400.000 misalkan. Maka kalau misalkan dibikin dibikin kilo berapa gitu ya, tinggal dihitung saja ya, bahwa 1 kuintal itu 100 kilo gitu kan ya, maka per kilonya jadi jatuhnya berapa. Nah nanti itu bisa dikalikan gitu ya. Misalkan jadi nggak bisa misalkan kalian mengalihkan dari ton dikali kuintal atau ton dikali kilogram, itu nggak bisa, harus sama satuannya. Kalau mau dibikin ton, dibikin ton semua. Kalau mau dibikin kintal, kuintal semua. Kalau mau dibikin kilogram, kilogram semua. Jadi harus sama satuannya. Kemudian selanjutnya adalah pendapatan. Definisinya, pendapatan itu adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya total, maka disebut dengan pendapatan ya, atau disimbolkan dengan I. Itu kan ya. Kemudian keuntungan. Keuntungan di sini adalah pendapatan dikurangi upah tenaga kerja sendiri atau dalam keluarga dan biaya modal sendiri, gitu kan. Nah, tidak banyak sebenarnya di beberapa teori yang mengatakan bahwa keuntungan sama pendapatan itu sama, gitu kan ya. Yaitu selisih penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan. Namun kadang untuk menghitung di usaha tani gitu ya, di sini dari pendapatan yang di atas itu dikurangi dengan tenaga kerja sendiri atau TKDK ya, tenaga kerja dalam keluarga dan biaya modal sendiri. Kadang tidak diperhitungkan gitu kan. Jadi ketika menghitung pendapatan hanya biaya yang dikeluarkan saja gitu kan ya. Biaya yang dikeluarkan kan ketika menghitung tenaga kerja juga hanya tenaga kerja luar keluarga gitu, pokoknya uang yang dikeluarkan itu yang dihitung. Padahal seharusnya tenaga kerja dalam keluarga juga harus diperhitungkan gitu ya, karena itu berupa pengorbanan, curahan waktu, tenaga dan sebagainya gitu kan. Berarti harus tetap dikurangi dengan upah tadi biar kita mengetahui berapa sih real keuntungannya yang diperoleh gitu loh. Begitupun dengan modal sendiri, misalkan lahannya punya sendiri gitu kan. Nah di dalam perhitungan kan tidak dimasukkan karena lahan tersebut tidak dikeluarkan uangnya gitu. Tapi pada faktanya kita menggunakan lahan tersebut gitu, walaupun lahan itu milik sendiri, maka kita keluarkan seperti halnya kita melakukan sewa lahan gitu kan ya. Kira-kira berapa nih gitu ya. Nah walaupun tadi tidak secara ini dibayarkan gitu ya gitu, tetapi kita ingin mengetahui berapa sih keuntungannya, itu bisa dihitung, maka kita akan mendapatkan benar-benar keuntungan real yang diperoleh dari usaha tani padi misalkan gitu ya, itu jadi berapa gitu ya. Kemudian nah ini adalah rumusnya untuk menghitung penerimaan. R sama dengan P dikali Q. P itu adalah harga persatuan ya, price gitu, dikali kuantitinya berapa berarti. Kemudian pendapatan itu adalah I sama dengan R dikurangi dengan TC. Kemudian keuntungan itu adalah pendapatan ya, I berarti dikurangi dengan TKDK, tenaga kerja dalam keluarga, dikurangi dengan biaya modal sendiri gitu. Nah, kemudian selanjutnya, poin selanjutnya kelayakan usaha ya. Di sini adalah menghitung rasio R per C ya. R per C lebih dari 1 itu baru dikatakan layak. Nah, sebenarnya untuk menganalisis kelayakan usaha itu tidak hanya menghitung RC rasio saja gitu, tetapi juga ada analisis yang lain, misalkan menghitung berapa sih NPV-nya gitu kan, kemudian ROI-nya berapa, payback periodnya berapa dan sebagainya gitu. Itu biasanya untuk menghitung finansial, kelayakan finansial dari suatu usaha
apakah itu usaha di bidang pertanian maupun usaha di luar bidang pertanian, apakah itu usaha tani primer ya maupun usaha agroindustri gitu. Jadi yang di sini, yang dimasukkan di sini itu adalah kelayakan usaha dalam jangka pendek gitu ya. Yang mana tadi RC rasio itu adalah rasio antara penerimaan dan biaya. R-nya itu adalah penerimaan dan C-nya adalah biaya ya. Kemudian selanjutnya adalah menghitung rasio P per C. Jika rasio P per C itu lebih dari bunga bank yang berlaku, maka dikatakan layak gitu kan ya. Kemudian selanjutnya ada produktivitas tenaga kerja. Nah, ini rasio antara penerimaan dan total tenaga kerja yang dicurahkan satuan rupiah per hari kerja gitu kan ya. Dan selanjutnya adalah titik impas. Nah, ini sebenarnya poin tersendiri sih ya untuk titik impas. Ini untuk mengetahui BEP atau break even point. Jadi mengetahui di titik saat usaha tersebut tidak untung dan tidak rugi, itu menghitung BEP-nya. Kita hanya membahas menghitung kelayakan usaha pada jangka pendek saja. Selanjutnya adalah menghitung analisis dari titik impas ya. Menghitung analisis titik impas atau BEP. Nah, ini adalah keadaan saat usaha tidak untung dan juga tidak rugi. Meliputi BEP kuantitas produksi, BEP harga, kemudian juga BEP penerimaan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? BEP kuantitas produksi sama dengan TFC, total fixed cost, dibagi dengan P. P itu adalah harga per satuan dikurangi dengan average variable cost. Ini juga harga biaya variabel dibagi dengan quantity ya, average fixed cost itu. Kemudian BEP penerimaan dalam bentuk rupiah, maka rumusnya adalah TFC dibagi dengan 1 dikurangi TVC dibagi dengan R gitu ya. TFC total biaya total biaya tetap total biaya tetap, kok jadi belibet ya, total biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi total biaya variabel dibagi dengan R penerimaan. Nah, ini nanti menghitungnya jangan 1 dikurangi TFC lalu dibagi R ya, tapi kerjakan dulu TFC dibagi R baru nanti 1 dikurangi hasil tersebut gitu ya. Kemudian BEP harga rupiah per satuan, ini rumusnya adalah TC total cost dibagi dengan quantity gitu ya, jumlah produk yang dihasilkan. Lalu manfaat dari BEP yang pertama adalah mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar usaha tidak mengalami kerugian gitu ya. Jadi ketika kita mengetahui berapa nilai BEP, kita bisa tahu kita bisa kembali modal itu di harga berapa atau di jumlah produksi berapa gitu ya. Kemudian menghitung jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu dan seberapa jauh berkurangnya penjualan agar usaha tidak menderita kerugian. Dan yang terakhir mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya dan juga volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh gitu. Jadi misalkan Ibu contohkan dalam usaha agroindustri tadi jus mangga ya. Menghitung BEP itu misalkan kita ingin mengetahui berapa yang terjual agar kita tidak menderita rugi dan juga untung. Jadi titik impas gitu. Misalkan ketika menjual 30 cup jus gitu ya. Cup jus mangga tadi gitu, 30 itu tidak untung tidak rugi. Artinya 30 itu udah kembali modal gitu. Kita tidak mendapatkan keuntungan gitu kan ya. Maka ketika ada di angka 35 cup, berarti 5 itu udah keuntungan gitu. Ya. Atau misalkan yang terjual 70, ya berarti tadi kita bisa menghitung 30 tadi yang BEP ya, berarti si 40 itu adalah keuntungan kita gitu. Atau sebaliknya misalkan yang terjual hanya 20 sementara titik impasnya itu ada di angka 30, maka kita mengalami kerugian gitu ya, karena tidak bisa mencapai titik impas tadi gitu. Jadi masih kurang 10 gitu kan ya.
kerugiannya gitu. Nah, itu kita bisa mengetahui. Atau misalkan dirupiahkan, ya gampang, tinggal kita menghitung dalam bentuk rupiah gitu ya. Di rupiah berapa gitu ya, kita bisa mengalami titik impas gitu. Itu ya, itu manfaat untuk menghitung BEP. Kemudian asumsi-asumsinya, perilaku penerimaan dan pengeluaran dilukiskan dengan akurat. Kemudian biaya dapat dipisahkan antara biaya tetap dan juga biaya variabel. Efisiensi dan produktivitas tidak berubah, harga jual tidak berubah, biaya juga tidak berubah, bauran penjualan akan konstan, dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara persediaan awal dengan persediaan akhir. Nah, perhatikan, ini adalah contoh soal ya untuk menghitung penerimaan, kemudian pendapatan dan juga keuntungan. Ini dicontohkan usaha tani padi sawah di Bantul tahun 2003, udah lampau banget ya, per 1000 meter persegi. Penerimaan itu ada komponen produksi dan harga. Misalkan dari 1000 meter persegi itu menghasilkan produksi gabah 425,5 kg. Harga per kilogramnya adalah 1116. Maka penerimaan sama dengan Q dikali P, yaitu 425,5 dikali dengan 1116 ya. Maka hasilnya adalah 474.858. Kemudian biaya-biaya diklasifikasikan menjadi dua, ada biaya variabel, kemudian ada biaya tetap ya. Tadi biaya variabel itu adalah VC ya, variable cost. Apa saja di sini? Ada benih, pupuk organik, pupuk kimia, tenaga kerja luar keluarga gitu ya. Kemudian di total biaya variabelnya adalah 276.825. Misalkan dalam satu kali produksi ya. Biaya tetapnya ada pajak lahan 10.000, penyusutan alat 20.000, maka total biaya tetap adalah 30.000. Lalu untuk total cost-nya atau total biayanya gimana cara ngitungnya? Ya tinggal dijumlahkan. Biaya variabel dengan biaya tetap yaitu 276.825 ditambah dengan 30.000, yaitu 306.825. Kemudian lalu ngitung pendapatannya gimana? Ya, ngitung pendapatannya ya tinggal menggunakan rumus tadi ya. Pendapatan sama dengan R penerimaan dikurangi total cost. R-nya berarti berapa tadi? R-nya 474.858 dikurangi total biayanya 306.825. Maka hasilnya adalah 168.033 rupiah. Kemudian keuntungan real gitu ya, karena yang di bagian pendapatan tidak menghitung upah tenaga kerja dalam keluarga dan juga nilai sewa lahan milik sendiri atau modal sendiri gitu. Meskipun di beberapa teori ada yang menghitung bahwa tadi upah tenaga kerja dalam keluarga diinkludkan dalam biaya variabel ya, sudah diinkludkan, nilai sewa lahan juga sudah diinkludkan. Jadi pendapatan sama dengan keuntungan. Namun di sini Ibu mengambil teori bahwa keuntungan di sini itu adalah hasil dari pendapatan dikurangi dengan upah tenaga kerja dalam keluarga dikurangi dengan nilai sewa lahan. Maka hasilnya adalah keuntungannya adalah 18.918 rupiah gitu ya per kilonya gitu kan ya. Oke, ini adalah keuntungannya. Ini angkanya kecil ya. Ini contoh saja gitu ya, paling tidak perhitungannya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini masuk ke tugas individu, yaitu menghitung BEP-nya dari data ini ya, dari data contoh soal yang ini. Silakan dihitungkan berapa BEP unitnya atau BEP kuantitinya, kemudian BEP penerimaannya dan BEP harga rupiah per satuan. Jadi dijual dengan harga berapa ya, berarti di sini satuannya kan dalam kilo ya, rupiah per kilo gitu kan, sehingga itu mendapatkan titik impas atau BEP gitu ya. Jadi silakan untuk menghitung BEP kuantiti produksinya,
BEP penerimaannya, dan BEP harga, yaitu rupiah per satuan. Nanti tugasnya dikumpulkan di Google Classroom dengan format nama kelas MBP, Manajemen Bisnis Pertanian, tugas individu. Di akhir batas waktunya berarti di akhir perkuliahan itu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.